Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beban aksial eksentris. Kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Bahwasanya beban aksial eksentris terbagi menjadi dua, yaitu beban aksial eksentris satu arah dan beban aksial eksentris dua arah. Untuk beban aksial eksentris satu arah, bisa kita lihat di sini. Kita perhatikan gambar 5.1. Batang yang dikenai gaya aksial eksentris. Beban tarik P bekerja tegak lurus pada penampang ujung pada jarak E atau eksentrisitas dari sumbu Z yang merupakan sumbu utama yang melalui titik berat C. Jadi P-nya ini letaknya di sini. Ini adalah P, beban. P ini tegak lurus dengan penampang dari balok ini. Jadi seperti gambar ini dapat dilihat, P-nya ini adalah beban yang mana arahnya tegak lurus dari sisi penampang balok. Tetapi letak P ini ada eksentrisitasnya, ada jaraknya dari titik berat C. Jadi P ini ada jarak atau eksentrisitas arah sumbu Y-nya dari titik C. C ini adalah titik berat dari balok tersebut. Beban eksentrik P secara statikal ekuivalen dengan gaya P yang bekerja pada titik berat ditambah gaya kopel P kali E. Oleh karena itu, tegangan normal pada sembarang titik dalam penampang adalah sebagai berikut ini. Jadi tegangan yang terjadi pada sembarang titik bisa kita acu di titik sini, 1, 2, 3, 4, ataupun yang lainnya menggunakan persamaan tegangan normal seperti ini. Jadi ini adalah persamaan normal tegangan dengan beban aksial eksentris satu arah. Kita ingat apabila tegangan normal tanpa ada eksentrisitasnya cukup yang bagian awal ini saja, yaitu P per A. Tetapi karena di sini ada eksentrisitasnya, maka P per A plus P kali E kali Y per I. I adalah momen inersia. Apabila kasusnya seperti ini, titik atau bebannya berada di titik P sejarak E seperti ini, yang mana jaraknya ini dalam arah sumbu Y, maka P kali E, ini EY, karena arah sumbu Y, saya tuliskan EY, inisialnya, P kali EY kali Y. Y ini adalah jarak sumbu Y dari titik yang ditinjau ke titik berat C. Jadi contohnya saja, saya ingin meninjau titik di sini, maka P kali E, EY kali Y. Y-nya adalah sekian. Jarak titik yang ingin kita tinjau ke titik berat itu adalah Y. Per I. I-nya menjadi yang kita gunakan adalah IZ. Dikarenakan kita meninjau EY dan menggunakan jarak titik tersebut ke titik berat Y, maka I-nya menggunakan IZ. Beda halnya apabila ini penampangnya, kasusnya sama dengan ini ya, tapi saya letakkan P-nya bukan di arah sumbu Y, tapi sumbu Z. Saya letakkan di sini P-nya. Sehingga ada eksentrisitas berupa EZ
Dan apabila saya ingin meninjau di sembarang titik di arah sumbu Z, misalkan saya meninjau di sini, ingin meninjau di sini, maka tegangan yang terjadi adalah P per A plus P kali EZ kali Z. Z-nya adalah jarak dari titik yang kita ingin tinjau di sini sampai ke titik berat. Itu adalah Z. Per I-nya jadi IY. Seperti itu. Lalu kita beralih ke beban aksial eksentris dua arah. Di sini prinsipnya sama dengan eksentris satu arah, tetapi di sini eksentrisitasnya ada dua, yaitu arah Y dan arah Z. Ini adalah eksentrisitas arah Y, ini adalah eksentrisitas arah Z. Jadi ada jarak titik beban ke titik beratnya. Jadi bisa saya tuliskan praktisnya menjadi seperti ini. Sigma atau tegangan yang terjadi P per A plus P kali EZ kali Z per IY plus P EY kali Y per IZ. Seperti itu. Kemudian untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contohnya saja, 5.1. Penampang balok seperti tergambar dikenai beban dan jarak beban terhadap sumbu garis netral adalah berikut ini. Jadi ini penampang balok dengan ukuran 60 x 40 cm yang mana dikenai beban P sama dengan 100 kN desak. Kemudian EY-nya ini 10 cm, EZ-nya 5 cm. Hitung tegangan yang terjadi pada titik A, B, C, dan D. Jadi kita harus menghitung tegangan yang terjadi pada titik A, B, C, dan D dengan bebannya 100 kN desak, kalau desak maka minus, kemudian dengan EY 10 cm dan EZ 5 cm. Kita tahu bahwa persamaan tegangan yang terjadi seperti tadi, karena ini adalah penampang balok dikenai beban eksentrisitas dua arah dengan adanya EY dan EZ, maka kita menggunakan persamaan tegangan yang terjadi dalam eksentrisitas dua arah yang ini. Rumusnya adalah ini, maka kita tinggal masukkan aja atau mencari parameter yang harus kita hitung ke dalam atau kita masukkan ke dalam persamaan ini. Ada P, ada A, ada EZ, ada I, dan lain sebagainya. Kita cari satu-satu. P-nya sudah ada, diketahui 100 kN desak. Kalau desak berarti minus nantinya. Kemudian A-nya per A. A-nya adalah luasan penampang ini, 60 cm x 40 cm, seperti itu. Di sini sudah dituliskan, A-nya 40 x 60, ketemunya 2400 cm persegi, atau dijadikan milimeter persegi, jadi 240.000. Kemudian di sini EZ sudah ada. Kemudian Z-nya adalah jarak titik yang ditinjau ke titik berat arah sumbu Z. Jadi apabila contohnya saja saya ingin meninjau titik B, sumbu Z-nya adalah ke sana, maka jarak titik B ke titik berat itu sebesar 40/2, setengah dari 40. Sedangkan kalau di sini juga kita perlu mencari yang Y, kalau yang Y adalah jarak titik yang ditinjau ke titik berat arah sumbu Y.
Jadi apabila saya ingin meninjau titik D ini, maka Y-nya adalah jarak titik D ini ke titik berat sebesar 60 cm per 2, setengah dari 60, yaitu 30 cm. Itu Y-nya. Kemudian dalam persamaan ini yang belum dapat kita hitung, atau belum dapat kita masukkan ke dalam persamaan adalah IY dan IZ-nya. Kalau EZ, EY di soal sudah diketahui semua. Y sama Z-nya barusan kita singgung. Nah, untuk Y dan IZ-nya di sini sudah ada caranya dituliskan. IZ dan IY itu adalah momen inersia. Kalau IZ adalah momen inersia arah Z, ini rumusnya 1/12 BH pangkat 3. Sehingga apabila IZ itu momen inersia sumbu Z, maka B-nya adalah yang 40, Z-nya yang 60. Sehingga 1/12 BH pangkat 3 hanya yang 60 ini pangkatkan 3. Ketemunya sekian. Jadikan milimeter pangkat 4 sekian. Sedangkan kalau IY adalah momen inersia sumbu Y. Jadi yang sini. Sumbu Y-nya ini. Sehingga 1/12 BH pangkat 3, B-nya sekarang menjadi yang 60, hanya yang 40. 40 pangkatkan 3. Jadinya 320.000 cm pangkat 4. Dijadikan ke milimeter pangkat 4 ini. Kemudian kita menghitung tegangan yang terjadi. Di sini sudah dituliskan tegangan A, B, C, dan D seperti yang ditanyakan pada soal. Nah, dalam menghitung tegangan ini kita menggunakan persamaan eksentrisitas dua arah seperti pada teori sebelumnya yang kita bahas. Di sini teorinya menyebutkan persamaan tegangan yang terjadi adalah P per A plus P kali EZ kali Z per IY plus PIY kali Y per IZ. Nah, pada contoh soal ini sudah dituliskan, tapi yang awal sini ini P kali EY kali Y per IZ. Sedangkan yang belakang ini adalah P kali EZ kali Z per IY. Cuma ditukar saja tempatnya. Nah, kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. Ini P-nya minus 100 kali 10 pangkat 3. Minus karena desak. Kemudian 100 kN kita jadikan ke Newton. Jadinya 100 kali 10 pangkat 3 per A-nya. A-nya ini, dalam milimeter persegi. Yang beban tadi Newton, yang satuan panjang milimeter, karena kita ingin menjadikan satuan akhirnya adalah MPa, yaitu Newton per milimeter persegi. Kemudian plus persamaannya, ini ya. Ini kita hitung yang P kali EY kali Y dulu per IZ. Kemudian yang nanti adalah P kali EZ kali Z per IY. Ini adalah P-nya, minus 100 kali 10 pangkat 3. Ini tadi ya. Kemudian ini adalah EY. EY-nya adalah jarak atau eksentrisitas beban, titik beban ke titik berat. Jadi EY-nya ini di sini, ini adalah titik bebannya. Jarak EY-nya atau eksentrisitas EY-nya adalah ini, yaitu sebesar 100. Tapi arahnya atau letaknya berada di atas titik berat. Kita ingat bahwa kalau berada di bawah titik berat seperti ini ya, Y-nya itu adalah plus, kalau Z-nya kalau di kanan adalah plus. Tapi kalau Y di sumbu Y di atas titik berat itu negatif, sedangkan kalau sumbu Z di kiri titik berat itu adalah negatif juga. Jadi seperti yang tergambar di sini. Nah, pada kasus ini letak titik bebannya di sini dengan EY berada di sumbu Y di atas garis atau berada di atas titik berat. Sehingga nilainya EY-nya negatif. Ini. Kemudian kalau EZ-nya, karena titik bebannya
ini berada di sumbu Z positif, di kanan titik berat ya, maka EZ-nya positif. Ini. Hal ini berlaku untuk semua perhitungan tegangan, dimanapun letaknya, di A, B, C, D, atau diletakkan di mana saja. Titik yang ingin kita tinjau letaknya di mana saja, EY dan EZ-nya nilainya sama, negatif, positifnya juga. Kemudian, berdasarkan rumus tadi, P kali EY kali Y, Y-nya, ini, kita ingat bahwa Y-nya itu adalah jarak titik yang ditinjau ke titik berat arah sumbu Y. Jadi, tegangan A ini letaknya di sini. Maka Y-nya adalah dari titik berat ini ke titik A ini berapa? Yaitu 60 cm dibagi 2, karena setengahnya. Titik beratnya kan di tengah-tengah. 60, karena simetris. Tapi, nilainya positif atau negatif, kita lihat. Karena titik A ini berada di atas, atau berada di daerah sumbu Y negatif, di atas titik berat, maka nilainya 30 cm atau 300 cm negatif. Ini. Kemudian, di persamaannya per IZ. IZ-nya ini tadi sudah kita hitung. Kemudian, yang sini, kita beralih ke sini. Ini adalah P-nya. P tekan 100 kali 10 pangkat 3 dalam negatif, karena tekan ya. Satuannya Newton. Kali EZ-nya. EZ-nya seperti yang tadi sudah kita singgung, EZ-nya karena titik bebannya berada di zona atau di daerah sumbu Z positif, maka EZ-nya positif. EZ-nya 5 cm dijadikan mili, berarti 50 cm, 50 mili positif. 50 mili positif ini. Kemudian dikalikan Z. Z-nya titik A di sini, titik berat di sini, Z-nya kita lihat, yaitu jarak titik yang ditinjau ke titik berat arah sumbu Z. Jadi jarak dari ini, titik yang kita tinjau ke titik beratnya. Ini adalah Z. Yaitu 40 cm per 2. Karena di tengah-tengah, simetris ya. Titik beratnya berada di tengah-tengah. Yaitu 20 cm atau 200 mili. Tapi positif negatifnya kita lihat. Kenaannya berada di zona Z negatif, yaitu di kiri titik berat, maka negatif. Negatif 200. Kemudian per IJ. IJ-nya sudah kita hitung di sini. 3,2 kali 10 pangkat 9. Kemudian kita operasikan saja dalam matematika biasa, didapatkan minus 0,52 sekian MPa. Kemudian saya akan membahas satu titik lagi, biar lebih paham. Kita coba yang sigma B, tegangan yang terjadi di titik B. Yaitu persamaannya sama semua ya, cuma angka-angkanya yang membedakan. Nah, kita masukkan angka-angkanya satu persatu. Ini adalah P per A. P-nya sama tadi ya, dengan yang di atas. Minus 100 kali 10 pangkat 3, minus karena tekan. 10 pangkat 3 karena kilonewton dijadikan ke newton. Karena kita ingin satuan akhirnya adalah MPa, newton per milimeter persegi. Kemudian ini A-nya ini dalam milimeter persegi ya, 240.000 milimeter persegi. Kemudian plus, ini adalah P tekan minus 100 kali 10 pangkat 3, seperti yang ini tadi. Kemudian ini adalah EY-nya. EY-nya sama seperti ini ya. Saya ulas dikit, biar lebih jelas. Untuk EY-nya ini, karena titik beban kita adalah, atau berada di sini, titik pembebanan kita, beban P kita ada di sini, dengan eksentrisitas EY, atau jarak titik beban ke
titik berat arah sumbu Y, dan eksentrisitas EZ, yaitu jarak dari titik beban ke titik berat arah sumbu Z. EY-nya sendiri 10 cm dijadikan ke mili, 100 mili, sedangkan EZ-nya 5 cm dijadikan ke mili jadi 50 mili. Tetapi kita lihat arahnya atau letaknya titik beban ini, yang mana mempengaruhi positif negatifnya EY dan EZ. Dikarenakan titik beban ini berada di daerah sumbu Y-nya negatif, kalau di bawah titik berat maka sumbu Y-nya adalah positif, tapi kalau di atas titik berat maka sumbu Y-nya negatif. Karena titik beban ini berada di atas titik berat, maka Y-nya negatif. Sedangkan karena titik beban ini berada di daerah sumbu Z positif ini, karena di kanan titik berat, maka EZ-nya positif. Tapi apabila berada di kiri titik berat, Z-nya negatif. Nah, tinggal dimasukkan saja EY-nya minus 100, kemudian EZ-nya di sini 50. Kemudian ini mencari Y-nya. Y-nya ini, karena kita tinjau di titik B, B-nya di sini. Y-nya adalah jarak titik yang ditinjau ke titik berat arah sumbu Y. Berarti jarak titik yang ditinjau yaitu titik B ke titik berat dalam arah sumbu Y, yaitu nilainya 600/2. Karena persegi gini, titik beratnya di sini, setengahnya dari 600 yaitu 300 mili. Kita lihat bahwa 300 mili, karena B-nya ini berada di atas titik berat, maka Y-nya negatif. Berarti negatif 300 mili. Ini. Kemudian per ini IZ-nya. IZ-nya sama dengan yang tadi ya, sudah kita hitung. Kemudian plus ini P 100 kali 10⁻³ dalam notasi negatif karena tekan. Kemudian kali 50. 50 tadi ya, EZ-nya. Kemudian ini Z-nya. Nah, kita lihat B-nya di sini berada di zona atau di daerah Z positif, karena di kanan garis netral, titik berat. Karena B-nya ini berada di daerah Z positif, yaitu di kanan titik berat, maka positif nilai Z-nya. Z-nya nilainya dari jarak B ke titik berat, yaitu 40 cm/2 karena simetris. Yaitu 200 positif. Kemudian per 3,2 kali 10⁻⁹, yaitu IY, sama seperti tadi. Sudah kita hitung. Tinggal dioperasikan ke matematika biasa, didapatkan minus 1,14 sekian MPa. Cara tersebut kita gunakan juga untuk mencari tegangan di titik C dan di titik D.